kamu udah siap belum kalau misalkan one day Seiji yang kayak gitu. Terus kan dia bilang, Babe sama mama gak ngerti aku maunya apa. Itu kan yang Babe sama mama mau, bukan yang aku mau. Mama papa tuh gak pernah ya ngertiin aku gitu. Aku udah gede, di mata kalian doang aku anak kecil apa-apa gitu kan. Merasanya kayak aku paling bener. Tapi pas ketika jadi orang tua, oh my goodness, ternyata banyak banget variabel yang terjadi di saat itu gitu. Tertanam di Seiji berarti masih ada yang belum gua suntik nih ibaratnya gitu. Ada yang Sampai dia masih merasa ada yang salah Ya. dengan adikku. My goodness, that seems so scary. Setiap dari kita pasti punya emotional baggage dan juga luka masa lalu yang sepertinya sering membayang-bayangi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berpengaruh, bisa juga tidak. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya sama Babe dan mau sharing apakah ternyata ada bagian dari masa lalu kita yang belum terselesaikan. Assalamualaikum sayang aku. Waalaikumsalam sayangku, cintaku, tanah airku. How are you today, sayangku? Alhamdulillah. You're good? Ya. I have a question for you. Selama ini kita bareng-bareng, ada nggak sih yang belum sempat kamu ceritain sama aku tentang eh, masa kecil kamu, tentang masa remaja kamu, atau tentang masa lalu kamu? Intinya ada nggak bagian dari masa kecil kamu yang belum terselesaikan? Yang aku inget sih kayaknya udah aku ceritain semua ke kamu. Tapi mungkin masih ada yang belum inget atau lupa-lupa ya, yang belum diceritain ke kamu. Terus kalau dibilang udah selesai atau belum, nggak tahu sih ya. Detik ini aku bisa state that udah selesai atau belum. Dibilang udah, kayaknya udah gitu. Tapi kalau dibilang belum, kayaknya ada yang belum juga deh. Kayaknya ya gitu. Maksudnya dengan emosi-emosi yang masih aku rasain sehari-hari gitu kan, itu kan pasti ada sesuatu yang belum selesai gitu kan. Kalau lagi keadaan apa biasanya kamu merasa inner child kamu tuh muncul? Inner child apa ya? Mainan Seiji mungkin. Mainan Seiji? Mm-mm. What about it? Ya dulu kayaknya aku nggak bisa punya mainan mobil sebanyak itu aja kayak Seiji. Hmm. What do you feel about it? Itu salah satu yang aku akhirnya udah berdamai sih. Gitu. Ternyata pas akhirnya Seiji punya banyak mainan mobil ini, walaupun bukan aku yang beliin gitu ya, bahkan yang beliin bapakku gitu atau apa kakek neneknya Seiji gitu. Tapi ternyata setelah udah punya mobil-mobilan banyak itu ya, ya udah aja gitu. Ternyata it's okay buat aku nggak punya dulu. Awalnya sedih. Sempat awalnya sempat kayak anak gue punya, gue dulu nggak Hmm. punya nih gitu. Did you resent your father for that? Recent tuh maksudnya. Ya, kayak melihat anak kamu bisa punya sesuatu yang dulu kamu gak punya. Misalkan mainan sebagai simbol mungkin kasih sayang dari ayahnya gitu. Apa ada perasaan kayak, tuh kan Pak, sebenarnya nggak sesusah itu untuk menuhin keinginan anak, untuk ada buat aku dulu. Ya sempet ada sih, sempet ada. Hmm. Tapi memang pada detik ini aku udah berdamai dengan itu dan udah ngobrol juga sama bapak gitu ya. Eh, Hmm. karena memang banyak dulu kayak pelajaran-pelajaran hidup ataupun apapun itu yang aku dapatnya nggak semua dari bapak aku gitu. Dapatnya dari kakek aku gitu kan, dapatnya dari om aku gitu. Tapi ya eh, yang tadinya nggak terima, aku udah mulai putar mindsetnya bahwa ya udah, seenggaknya gue dapat keayahan itu walaupun bukan dari ayah aku gitu. Hmm. Sudah bisa memaafkan juga kekurangan bapak mungkin di masa kamu kecil. Tadi kamu bilang udah ngobrol ya sama Ya, bapak. jadi dulu itu
aku ngerasanya itu bukan kesalahan yang harus aku maafin awalnya, malah awalnya aku nggak menyangka kalau itu tuh Adalah sebuah kesalahan. adalah sebuah trauma buat aku ternyata gitu. Jadi Oh, pas bapak kayak gitu, apapun yang bapak lakuin ke aku, tadinya aku akan mau melakukan itu ke Seiji, karena kamu pikir itu adalah cara jadi cara ayah jadi seorang ayah. gitu. Tapi ketika ada there's that moment yang kayak klik, kayaknya enggak deh. Kayaknya aku ke Seiji harus gini deh. Kayaknya ke Seiji harus gitu deh. Nah itu yang bikin baru jadi kayak, ih berarti dulu gua nggak sepenuhnya dapet dari bapak gua ya. Gitu. Tapi ya lagi-lagi eh, aku udah nggak bisa maksa mereka untuk berubah, dan bahkan masa itu kan udah lewat. Aku nggak bisa nih minta, ya Allah pengen deh balik jadi umur 5 tahun lagi, jadi 6 tahun lagi, tapi bapak gua, ibu gua ngasih yang terbaik buat gua, kan nggak bisa kan. Hmm. Jadi ya waktu itu eh, aku memaafkannya itu ya based on itu aja, bahwa zamannya beda, mungkin pada waktu itu struggle bapak sama struggle aku beda gitu ya. Ngomongin rejeki gitu mungkin Beda. beda gitu. Jadi akhirnya eh, oke, sementara aku maafin, sampai akhirnya baru bisa ngobrol sama bapak itu kan setelah kita nikah, setelah kita punya Seiji itu, baru tuh ngobrolin hal-hal yang mungkin dulu tabu nggak aku obrolin sama bapak gitu. Jadi dulu kamu ngobrolnya apa aja sama bapak? Sebagai seorang anak laki-laki pertama. That's it, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Hmm. Aku juga sering lihat sih sebenarnya kayak sampai sekarang pun masih sering terulang kalau misalkan kita lagi ketemu makan-makan. Kayaknya kamu tuh masih punya the tendency gitu kecenderungan untuk kayak anak kecil yang lagi excited lagi buat kasih tahu ke ayahnya gitu ya Hmm. kayak Pak, aku ini loh gitu, aku habis dapet project ini loh, aku Hmm. baru dapet kerjaan ini gitu. Kayak di situ tuh aku ngeliat kamu sebagai anaknya dia gitu, bukan suami aku, bukan ayahnya Seiji Oh, gitu. masih kelihatan itu ya. Kadang gitu. Mm-mm. Tapi udah sempet ngobrol sama bapak, kamu bilang waktu itu dia apologize to you? Maksudnya kayak Enggak sih. verbally dia bilang kayak Ya maafin bapak. itu tadi gitu. Momen aku cerita sama bapak itu kayak menjadi anak laki-laki yang cerita punya achievement apa, punya project apa, itu kan nggak terjadi saat aku sebelum nikah sama kamu. Itu Oh, I thought, jadi dari kecil aku itu nggak terjadi. Nah, ketika setelah menikah dan punya anak, aku bisa jadi itu tanpa ngobrol yang kayak misalnya aku sama bapak duduk, Pak dulu bapak gini loh, kurang ini loh. Terus bapak juga yang kayak, ya maaf ya bapak dulu. Enggak. Jadi ngalir aja gitu. Ngalir dengan aku yang membuka kayak, gue coba deh jadi anak-anak lagi, cerita gini. Dan ternyata respon bapak sudah nggak seperti dulu gitu. Respon bapak eh, udah berubah. Maksudnya kayak that moment when, ih ternyata bapak gue bisa kayak gini. Kenapa nggak dari dulu gitu loh. That moment yang kayak, ih ternyata bapak gue asik ya ngobrolin kayak gini. Kenapa hmm, dulu enggak ya gitu. hmm, ya ya ya. Ya itu aku ngerasain juga sih di mama, Hmm. Apa? Kalau di aku sih mungkin papa. nggak ngeh kayak kamu ngeh ya ngelihat aku being a boy itu bapak gitu. Tapi aku nggak gitu ngeh. Kamu gimana emang ke mama? Kalau ke dua-duanya sih ke Ya, mama ke papa. papa. Cuman kalau ke papa itu ya sama seperti kamu gitu. Aku merasa eh, dulu itu aku ya anak perempuannya dia lah. Hmm. Istilahnya kayak em, aku mungkin tidak bisa cerita apa ya, kesulitan-kesulitan aku tuh dengan transparan. Hmm. Maksudnya pasti lebih ke solusi mungkin karena ke ayah sama anak perempuan Hmm. ya kan. Jadi memang kayak kalau aku ingat-ingat dulu pas kecil itu aku lebih sering
datang ke papa itu, ke ayah itu dengan suatu kebutuhan, Ada misalkan problem gitu. mau minta dijemput Hmm. atau lagi nggak dapet izin pergi dari mama gitu kan, pasti Hmm. kita ke ayah kan. Nah di situ eh, sudah mulai terpenuhi kebutuhan yang belum itu pada dulu belum terselesaikan. Sekarang tuh udah bisa ya sama kayak kamu memposisikan diri sebagai anak yang bisa sekedar cerita aja kayak, "Pah, gimana papa di kantor? Hmm. Kemarin aku kerjaan dapat kesulitan ini loh pak, sebel deh gitu-gitu." Jadi kayak bisa lebih connected, I think secara emosional gitu. Dan kalau ke mama, mungkin aku juga sudah bisa lebih mengerti posisi dia sebagai seorang ibu yang mungkin dulu juga banyak masalahnya. Itu tadinya kamu belum selesai tuh, Hmm, baggage itu. no, Sekarang? I think udah. Hmm. Because pertama kali aku merasakan bahwa oh ternyata gue punya emotional baggage yang belum selesai dari inner child gue sama mama sama papa, terutama mama dulu mungkin karena aku masih terlalu sibuk dengan duniaku sendiri Hmm. sebagai anak remaja, sebagai orang dewasa yang young adults gitu ya, gitu. Sampai aku jadi ibu sendiri. Aku Hmm. punya Seiji, lahirin Seiji waktu itu nyusuin Eiji, terus aku ngerasain kayak my goodness, I need my mom. Hmm. Gitu, I need my mom. Yang pertama kali aku cari ketika aku mastitis waktu itu, biasanya kan kayak apa sih namanya, so strong gitu ya, biasa aja gitu. Ini sampai waktu itu kayak, mah aku sakit gitu, ini gimana dan lain-lain gitu kan. Dan juga oh ternyata enak ya gitu, dapat dapat treatment yang mama sendiri bilang kayak mama sekarang juga udah belajar banyak kalau ke anak tuh em, nggak terlalu keras gitu dan lain-lain. Dan itu aku baru ngerasain oh ya aku butuh emotional connection ini loh dulu Hmm. gitu. Nah, eventually aku melihat bahwa you know what, kayaknya dulu mereka punya kesulitan untuk connect atau untuk dengan segala kelebihan dan kekurangannya mereka gitu untuk be the role model atau be the parents that I needed itu Hmm. simply because mereka belum punya ilmunya kali ya. Hmm. Nggak tahu juga sih aku. Atau Menurut kamu gimana? surroundingsnya, lingkungannya ya memang terbentuknya kayak gitu, mungkin dari saudara-saudara yang lain atau dari orang tua mereka, kan bisa juga kan. Maksudnya ya udah ngikutin gitu. Sedangkan pas kita bisa ngikutin, tapi kita terpapar dengan ilmu-ilmu lain yang akhirnya kita mikir bahwa Ada yang salah? oh Ada yang ada cara lebih baik ya? ternyata bisa lebih baik nih gitu. Ya sih. Tapi mungkin enggak, kalau dipikir-pikir lagi memang this whole parenting and reparenting thing itu hanya berkutat di apa yang kita rasakan dulu, apa yang belum selesai di masa kecil kita, Ada luka atau enggak? apa yang kita sebenarnya butuhin dari orang tua kita, dan apa yang mau kita rubah ketika kita sudah menjadi orang tua. Ya, dan berubah itu kan nggak bisa kayak manipulasi pakai topeng gitu. Kelihatannya kita sabar, kelihatannya kita gini karena kita, tapi sebenarnya masih ada luka, masih ada utang yang belum kelar gitu kan. Sebenarnya malah makin menyakiti diri kita kan. Gitu. Iya, dan kamu notice gak sih sebenarnya kalau misalkan ya kayak contohnya ada satu hal yang kamu belum selesaikan gitu ya sama eh, masa kecil kamu gitu, sama orang tua kamu mungkin. Nggak harus kamu selesaikan langsung dengan orang tua kamu ya, tapi Hmm. misal bisa jadi kayak kamu istilahnya belum pernah coba gali lagi lah perasaan itu. Ada satu hal yang belum selesai di masa kecil kamu, lalu kamu eh, kebetulan dapat kasus yang sama nih terjadi di anak kamu. Hmm. Misalkan kayak gini,
kamu dulu pernah dimarahin Hmm. ketika kamu tuh menangis, Hmm. gitu ya. Nah, ketika anak kamu nangis, kamu ngerasa nggak kalau kamu belum nyelesain itu, kamu lagi nggak bener nih ya, pikiran dan hati kamu lagi nggak sinkron, rasanya pengen melakukan hal yang sama yang dilakukan sama orang tua kamu ke anak kamu. Iya. Secara otomatisnya rasanya pengen ngomong kayak, udah jangan nangis. Padahal kita tahu itu salah. Hmm. Udah jangan nangis. Tapi Mau apa, kamu mau mungkin dari apa? dulu kita digituin, jadi kita kayak Juga mau nggak tahu mau otomatis gimana. kayak gitu kali. Otomatis. I think that's the toxic cycle. Apa sebutannya lingkaran setan yang kayak ya kalau kita mau terus kayak begitu, mungkin anak kita pun akan merasakan luka-luka pengasuhan yang sama seperti kita. Hmm. Dia akan merasa tidak didengar, dia akan merasa tidak divalidasi perasaannya. Hmm. Oh, kalau aku menangis, kalau aku nunjukin aku susah, kalau aku nunjukin aku butuh kasih sayang orang tua, butuh mereka, itu tuh menyusahkan mereka loh gitu. Mereka nggak suka kalau aku tuh nunjukin emosi aku. I don't Ya. know. Ya walaupun belum tentu bisa perfect juga ya. Kita udah validasi emosi mereka, kita udah memenuhi tangki cinta mereka, belum tentu juga bisa perfect. Bisa aja nanti Seiji one day kayak aku ngerasanya enggak, gue nggak terpenuhi sama Babe. Bisa aja Iya, kan, walaupun aku udah usaha untuk oke, gue gini, tapi one day dia ngerasanya enggak, gue nggak terpenuhi sama Babe. Gitu. Kayak karena aku kan mungkin kalau aku flashback lagi sebenarnya yang bapak lakuin ke aku itu lumrah. Dalam artian pada lingkungan pada zaman itu normal gitu. hmm. Uh, Dengan ilmu dan dengan teknologi ilmu yang yang ada. terbatas gitu ya. Itu normal dilakuin itu gitu. Tapi kok pas ketika aku nemuin traumanya aku ngerasa iya bapak kurang nih. Padahal dulu aku ngerasanya bapak tuh cukup banget. Dulu aku ngerasanya iya emang Itu jadi yang, bapak kayak gini gitu. iya, itu yang aku bilang tadi kayak pas ketika sebelum jadi orang tua itu apa yang aku rasain sama mama papa gitu ya di rumah itu kayaknya at the time tuh cuman kayak sebuah teen angst. Hmm. I feel that way. Aku cuman ngerasa kayak mereka nggak ngerti aku anak remaja pengennya juga dibebasin, pengennya Kalau nggak dilarang-larang. kalau Kenapa kalau sih? remaja tuh umurnya tuh hormonnya lagi nggak stabil banget ya. At the time it just felt that way. Ya. Aku cuma ngerasa kayak ngapain sih ngatur-ngatur, masa mau mau main ke rumah temen aja sampai dicariin banget sih, Hmm. nggak sampai dimarahin banget kalau misalkan nggak sesuai kemauan mereka gitu. Hmm. Kayak ngerasanya cuma itu aja, berkutat di bilang mama papa tuh nggak pernah ya ngertiin aku gitu. Hmm. Tapi pas ketika jadi orang tua, oh my goodness, ternyata banyak banget variabel yang terjadi di saat itu gitu. Maksudnya dari mereka sebenarnya mereka pengen punya mungkin visi parenting yang seperti apa. Mereka pengen menerapkan, mungkin mereka memang mungkin udah evaluasi gitu kalau dipikir-pikir lagi. Pokoknya kita nggak mau terapin anak kita pulang malam misalkan, Hmm. terutama anak perempuan gitu. Tapi terus akunya membangkang Hmm. gitu kan, hormon kemauan anak remaja. Itu kan variabel pertama gitu kan. Variabel keduanya mungkin bisa juga kayak aku punya pengaruh dari lingkungan gitu. Jadi kayak percayanya aku kan udah gede, di mata Hmm. kalian doang aku anak kecil apa-apa gitu kan. Hmm. Merasanya kayak aku paling bener. Variabel ketiganya em, apa sih namanya yang kamu bilang tadi, hormon. Hmm. So many things are going on gitu at the time. Tapi ya itu semua tuh kayak ketutupan dulu. Hmm. Kamu Hmm. udah siap belum kalau misalkan one day Seiji yang kayak gitu? Terus kan dia bilang, Babe sama mama nggak ngerti aku maunya apa. Siap sih, cuman ya harus ditinjau lagi maunya dia ngikutin perintahnya atau menjauhi larangannya nggak. Kalau emang iya, ya oke, go ahead. Gitu. Tapi kalau kemauannya dia ternyata uh, tidak melakukan perintahnya ataupun malah justru melakukan larangannya, ya yang pertama yang harus tinjau aku kan berarti. Maksudnya dulu waktu dia kecil
jangan-jangan gue nggak tanemin nih gitu, jangan-jangan gue ada salah nih gitu. Itu yang pertama Hmm. harus aku tinjau dulu. Kalau misalkan memang iya, ya aku harus apa? Kalau bahasa kamu reparenting mungkin, bahwa eh, nge ngedesain ulang gitu, atau minimal Ini plannya harus apa nih ya kayak di eranya Seiji di nanti eranya gitu Seiji ya, nanti 10 tahun gitu ke kan, depan. bahwa Hmm. Berarti masih ada yang kurang nih di ya buat Seiji gitu buat ya. buat value apa sih yang tertanam di Seiji, berarti masih ada yang belum gua suntik nih ibaratnya gitu, ada yang masih Sampai belum. dia masih merasa ada yang salah dan ada Ya, yang kurang. My goodness, that seems so scary. part of life. Aku kayaknya kalau misalkan one day Seiji kayak aku dulu gitu. Hmm. Bilang, itu kan yang Babe sama Mama mau, bukan Hmm. yang aku mau. Hmm. Kenapa sih kalian tuh terus saja memaksakan hal itu? Hold up. Itu bisa jadi yang oke banget gitu. Maksudnya? Bahwa kita harus menanamkannya yang Allah mau. Jangan yang Seiji mau, yang Mama mau, atau yang Babeh mau. Ya, Karena kita dari dulu ngerasa, gambar kasarnya gini. Dulu aku pernah eh, melihat bapak ibu tuh berantem karena ibu mau aku jurusan komunikasi, bapak mau jurusan teknik. itu tuh kayak hal yang sepele tapi sebenarnya selalu terjadi Iya, nggak dan sih? itu Ibu maunya apa? Ayah maunya ya apa? itu traumatik banget bahwa gue cuman mau kuliah gitu. Gue lagi nanya sama kalian bagusnya gue ambil jurusan apa gitu. Tapi menurut bapak enggak. Teknik walaupun susah, tapi kamu akan bisa karena terbiasa gitu. Sedangkan ibu, udah jangan nyari yang susah-susah. Nyari yang kamu udah pasti bisa, abis itu maksimalin gitu. Sedangkan aku cuman minta saran, mau apa, baiknya gimana gitu. Tapi kalau pada waktu itu, mereka berdua mungkin, coba kamu pikir lagi pros and cons-nya, kelebihan dan kekurangan sendiri. Tapi maunya Allah gini ya kak, nggak maunya Allah gini ya kak. Coba deh kamu. Itu mungkin aku akan lebih, oke, mana nih yang mau. Nah ini kayaknya bagus buat kita ajarin ke Seji untuk apa-apa tuh bukan maunya kamu atau maunya aku gitu. Tapi Jadi maunya Allah. kalau misalkan memang one day Qadarullah Seiji ngomong gitu, pertama jadi bahan muhasabah diri kita dulu kali ya. Kayak, Hmm, oke Seiji, maafin Mama sama Babe. Kalau ada cara Mama sama Babe yang ternyata tidak sesuai sesuai mau. sama maunya Seiji. Maunya Seiji apa? Ini Ini nih. misalnya. Oke, maaf ya. Ternyata itu tidak sesuai sama yang sepertinya Allah mau. Hmm, Berarti kita di sini sama-sama salah. Kita hmm. sama-sama evaluasi lagi. What can we do? Ya, Bareng-bareng. aku kan menerapkan itu ke kamu sebagai suami istri. Kayak Ya, misalkan iya. kamu mau pergi ke rumah, ke keluar, kamu mau melakukan sesuatu, kamu mau bekerja, kamu mau apa? Jawaban aku, oke. Tapi kamu tahu kan tata cara atau aturan-aturan jadi istri, SOP-nya Allah. SOP-nya Allah gitu ya. Sebagai istri, tugasnya apa dan segala macam. Selama kamu nggak melakukan larangannya, there's no reason for me to be jealous atau negative thinking ke kamu gitu kan. Jadi kayak ya udah, selama kamu melakukan hal yang di jalannya, I think I'm okay buat kamu lakuin itu gitu. Iya, Dan harusnya kita bisa lakukan itu ke CJ juga. Kayak iya. kamu misalnya sesimpel pergi, udah aku mau pergi gini 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 segala macam. Oke, kemana? Ke sini 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 sini. Ada siapa aja? Ini. Oh, Mm. berarti secara aturan aman tuh gitu. Misalnya nggak You're bersama safe. laki-laki lain di satu ruangan misalnya. Berarti secara, Sama Andrew Garfield. ya misalnya, tapi ada 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 cewek lain gitu, ada temen yang lain, mungkin secara maunya Allah masih aman gitu. Jadi oke, silakan. Atau kecuali kamu izinnya aku keluar tapi kayak nggak pakai kerudung nih gitu kan. Nah itu mungkin justru harus aku yang ngingetin kamu bahwa enggak, ini bukan mau aku, maunya Allah kamu pakai kerudung menutup aurat. Jadi aku nggak bisa kasih, sorry. Karena kalau aku kasih, aku juga salah mendidik kamu nih gitu. Aku juga salah menyampaikan mau-maunya Allah gitu. Yeah. Well, I think then garis besarnya mungkin cara paling gampang menyelesaikan sisa-sisa ampas-ampas inner child masa lalu ya
fokus aja sama apa yang Allah mau. Ya, Ya. mungkin kalau misalkan apa yang orang tua kita lakukan itu menyakiti kita, Hmm. ada kekurangan mereka yang membekas di jiwa, di isi pikiran, dan juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak aku gitu. What does my God wants from me? Hmm. Apakah Allah mau aku terus memendam, Rasa Mama ini. harusnya begini, Papa harusnya begini. Kamu, Bapak harusnya bisa emotionally available buat anak-anaknya. Ibu harusnya bisa lebih menengahkan keluarga, misal. Ya itu kan bukan bukan apa yang Allah mau dari kita gitu kan. Allah nggak mau kita ngatur orang lain kan. Kita Ya. apa kita nggak pernah ditakdirin untuk bertanggung jawab atas makhluk hidup lain kan. Hmm. At the end, it's only your soul sendiri yang akan dipanggil kan. Ya, Apa yang kamu so lakuin dan jadi ya apa yang terjadi di masa kecil kita part of journey-nya orang tua, journey-nya kita menjadi manusia. Sekarang kita udah jadi orang tuanya, Mm-mm. Ini kalau misalnya, setirnya gantian di kita. iya, kalau kita mau seji eh, bisa melakukan suatu hal, kalau Allah nggak mau, seji nggak akan bisa tuh hal itu. You believe in that? Ya, kalau misalnya seji akhirnya bisa melakukan suatu hal, alhamdulillah, kebetulan maunya aku sama maunya Allah sama. That's a interesting mindset sih. Tapi Hmm. maksudnya like ya itu membebaskan kamu sama kekecewaan lah. Kalau Ya, misalkan ternyata hidup harus berjalan tidak seperti apa yang kamu harapkan atau hmm. kamu butuhkan sebenarnya. Kayak mungkin kan parenting dari orang tua ke kita itu ya di luar kuasa kita lah. Mungkin Hmm. sekarang kita udah bisa protes tapi kita juga udah nggak tinggal bareng orang tua ya kan. Hmm. Tapi pas kita kecil ya what we can do now is just to learn, let go and learn again. Ya, terus lah, kayaknya sampai mati tugasnya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, terus ikhtiar, terus percaya sama janji-janjinya Allah, apalagi Udah. ya taat sama Allah. Oke. Thank you so much. Terima kasih. See you tonight. Thank you sayang. If you guys have any questions yang setidaknya sering menjadi pertanyaan kalau belum bisa tidur, drop it here. See you guys next time.